Semuanya nanti ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul hisab, tidak akan ada yang sembunyi. Maka untuk itu kami mengajak bil khusus kepada karyawan-karyawati yang berada di Rumah Sakit Umum Nur Hayati, umumnya seluruh umat Islam yang sama-sama melakukan aktivitas, yuk kita bekerjalah dengan jujur, kita beraktivitaslah dengan baik, perbanyaklah amal kebaikan kita sehingga menjadi bekal kita nanti di yaumul hisab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil qiyamah. Amma ba'du, kaum muslimin rahimakumullah, terkhusus rekan sejawat karyawan-karyawati Rumah Sakit Nur Hayati, pada kesempatan kali ini kita memasuki episode tentang etos kerja. Etos kerja ini kita bisa mengambil salah satu dalilnya dari Al-Quran surat At-Taubah ayat ke-105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul li'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Al-ayah. Yang artinya, katakanlah Muhammad, bekerjalah kalian, maka Allah dan Rasulnya beserta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan kalian. Dari hal ini, seyogianya ketika kita melakukan aktivitas pekerjaan bahwa kita yakin ada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang takut akan siksa Allah, maka di dalam bekerjanya dia akan sungguh-sungguh. Karena apa? Hal ini juga dijelaskan dalam hadis riwayat Ahmad yang menyatakan bahwa setiap yang kita kerjakan nanti di yaumul hisab kita akan diperlihatkan oleh Allah, disaksikan oleh Allah, oleh Rasulullah dan kaum mukminin, dari mulai kita beraktivitas hingga kita selesai aktivitas. Seperti halnya kita saat ini melihat hasil rekaman CCTV atau video, persis seperti itu. Nanti kita akan melihatnya. Dan pada saat itu mungkin yang saat ini kita sembunyikan, hanya kita yang tahu, pasangan kita tidak tahu, pimpinan kita tidak tahu. Pada saat nanti pimpinan kita akan melihat, oh ternyata anak buah saya pada saat itu menyembunyikan alat kerja. Oh pada saat itu ternyata anak buah saya melakukan korupsi dan lain sebagainya. Nanti akan terlihat. Bahkan sebuah keterangan menyatakan, disembunyikan seperti apapun. Jadi hadisnya kalau tidak salah diriwayatkan, ketika perbuatanmu dilakukan di dalam batu hitam yang tanpa pintu, maka hal itu akan dikeluarkan, akan dimunculkan pada saat penghisaban nanti. Hal ini pun juga ketika dunia ditujukan, ketika di alam dunia ini ditunjukkan oleh Allah. Siapa yang melihat apa yang kita sembunyikan? Yaitu sanak pamilik kita
yang telah wafat, yang telah ada di alam kubur. Mereka melihat apa yang kita lakukan. Jika amal perbuatan yang kita lakukan itu baik, maka mereka akan senang dan gembira. Tetapi jika amal perbuatan yang kita lakukan itu sebaliknya, maka mereka akan berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah taufik dan hidayah kepada saudara-saudara kami. Hal itulah yang mereka lihat. Jadi nenek kita, ibu kita, anak kita yang ada di alam barzah itu melihat apa yang kita lakukan. Saat ini misalkan saudara menyembunyikan alat kerja ke dalam tas, atau saudara anggaplah kalau di sini membawa infusan dimasukkan ke dalam tas. Mungkin pimpinan tidak tahu, pemilik rumah sakit tidak tahu, tetapi nanti di yaumul hisab pimpinan rumah sakit akan melihat. Kaum mukminin, seluruh kaum mukminin akan melihat, disaksikan oleh Rasul dan Allah. Maka tidak ada yang tersembunyi di kala itu. Maka marilah kita bersungguh-sungguh di dalam bekerja, karena CCTV Allah yang Allah pasang di setiap manusia akan senantiasa mencatat dan mempotret gerak-gerik kita. Bahkan yang sangat kita sembunyikan sama sekali, yang sangat rahasia sama sekali, nanti tidak akan ada rahasianya. Kaum muslimin rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini, kenapa ayat ini menyebutkan bekerjalah kamu? Nah, karena pekerjaan ini mulai dari pekerjaan keagamaan, sosial, termasuk aktivitas kita dimanapun. Ketika mulai bangun, kita bekerja, dari mulai kita bangun terus ke kamar mandi, terus kita berwudu dan lain sebagainya, hingga kita berangkat ke tempat kerja dan lain sebagainya, hingga berakhir kembali lagi kita akan tidur, semuanya akan terekam. Bahkan ketika kita tidur pun akan terekam. Semuanya nanti ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul hisab, tidak akan ada yang sembunyi. Maka untuk itu kami mengajak bil khusus kepada karyawan-karyawati yang berada di Rumah Sakit Umum Nur Hayati, umumnya seluruh umat Islam yang sama-sama melakukan aktivitas, yuk kita bekerjalah dengan jujur, kita beraktivitaslah dengan baik, perbanyaklah amal kebaikan kita sehingga menjadi bekal kita nanti di yaumul hisab. Kaum muslimin rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka amal sekecil apapun, amal baik sekecil apapun nanti akan ada balasannya. Amal buruk sekecil apapun nanti akan ada balasnya. Jangan mentang-mentang sekarang tidak ketahuan oleh atasan, mentang-mentang sekarang tidak ketahuan oleh pimpinan, mentang-mentang sekarang tidak ketahuan oleh guru, kita semena-mena, sesuka hati, mentang-mentang istri tidak tahu, suami tidak tahu, suka-sukanya kita beremes ria dengan orang lain, nanti akan ditunjukkan. Sekarang pun dirinya bisa dilihat, di server tuh SMS bakal kelihatan sekarang. Apalagi nanti di yaumul hisab semua akan dibuka, tidak ada yang tertutup. Kaum muslimin rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengaji Al-Qur'an, tentunya juga kita harus melihat maknanya. Jangan hanya mengaji. Kalau membaca saja memang menjadi kebaikan, tapi kita alangkah baiknya tahu artinya. Setelah artinya juga alangkah baiknya juga kita tahu makna yang, karena setiap ayat akan ada makna yang tersirat maupun tersurat. Contoh tadi Al-Quran surat At-Taubah ayat 105 secara tersurat menyatakan bekerjalah kamu. Secara tersirat artinya adalah seluruh aktivitas yang kita lakukan, yang kita kerjakan, disembunyikan maupun tidak disembunyikan,
dirahasiakan maupun tidak dirahasiakan, suatu saat nanti pada saat penghisaban, pada saat penghitungan di hadapan Allah akan diperlihatkan, akan ditunjukkan. Kaum muslimin rahimakumullah, terusus rekan sejawat, karyawan-karyawati Rumah Sakit Nur Hayati, yuk kita sama-sama berintrospeksi. Bisa jadi saat ini kita ada kekeliruan dalam bekerja, mungkin kita perbaiki. Selama kita bisa memperbaiki, kita perbaiki. Bisa jadi ketika kita bekerja melakukan kesalahan, kita perbaiki sekecil apapun. Jangan biarkan kesalahan itu menumpuk hingga menjadi kesalahan yang besar. Jangan sampai kesalahan itu kita kumpulkan, apalagi sampai kita berulang-ulang kembali melakukan kesalahan yang sama. Jika kita menyadari hal itu salah, marilah kita perbaiki. Kita beristighfar kepada Allah, kita memohon kepada Allah. Karena bekerja tak lepas juga kita harus meminta maaf kepada pimpinan dan atasan kita atas perbuatan kesalahan. Karena Allah bisa jadi telah memaafkan kesalahan kita, namun pimpinan kita belum memaafkan, halnya sama saja, tidak akan ada solusinya. Solusinya adalah kita beristighfar, kemudian kita minta maaf kepada pimpinan kita bila kita melakukan kesalahan. Tidak melakukan kesalahan, itulah yang lebih baik. Maka kita bekerja harus berhati-hati sesuai tupoksi yang telah ditentukan oleh pimpinan kita. Di akhir, marilah kita sama-sama memohon kepada Allah, karena Allah yang maha menggerakkan hati kita, Allah yang menggerakkan seluruh anggota tubuh kita. Kita mohon kepada Allah semoga dibersihkan hati kita dan dijernihkan pikiran kita, sehingga di dalam bekerja kita tidak kesana kemari. Di dalam bekerja kita fokus ke dalam pekerjaan sesuai topoksinya. Apalagi di dalam pelayanan terhadap masyarakat, kita harus layani masyarakat dengan sempurna. Kita layani dengan sebaik mungkin, meskipun hati kita dalam keadaan dongkol, dalam keadaan kesal, namun kita tetap berikan senyuman dan pelayanan terbaik terhadap customer kita. Demikian, mudah-mudahan menjadi ibrah, menjadi pelajaran. Apapun yang telah kita lakukan, jika itu ada dalam kesalahan, kita segera perbaiki. Jika itu adalah kebaikan, kita pertahankan dan perbanyak kebaikan itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafina kulli sahabatina Rasulillahi ajmain, amin. Ya Rabbi salli ala Nabi, Ya Rabbi ighfir li dambi, Ya Rabbi tahhir li qalbi, Ya Rabbi faghfir li dambi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan niyamahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal wadimis sultani. Ya Allah, Ya Rabbi, ampunilah segala dosa-dosa kami. Ya Allah, Ya Rabbi, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, Ya Rabbi, yang maha pengasih lagi maha penyayang, jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa berusaha untuk jujur. Jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa bekerja dengan maksimal untuk mendapatkan ridho-Mu ya Allah, untuk mendapatkan ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, Ya Rabbi, hanya kepadamu lah kami memohon dan hanya kepadamu lah kami beribadah. Rabbana taqabbal minna salatana wa syiyamana wa ruku'ana wa ta'asudana wa tamim takdirina. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nuri Muhammad sallallahu